Pada suatu ketika, Raja Benares mengunjungi taman kesukaannya dengan kereta kuda berhiasan menarik. Beliau suka sekali dengan kereta ini, terutama karena kereta tersebut memiliki sabuk dan tali ikat kulit buatan tangan yang rumit. Hari itu, setelah bermain lama di taman, beliau kembali ke istana. Larut malam. Bukannya menyimpan keretanya dengan benar, beliau membiarkan kereta di halaman terbuka di istana. Malam itu hujan turun sangat deras. Kulit kereta menjadi basah dan menimbulkan bau. Anjing-anjing istana mencium bau sedap kulit yang terkelupas dan mendatangi halaman istana. Mereka mengunyah habis dan menelan tali kereta yang lembut dan basah, dan kembali ke tempat mereka di istana tanpa terlihat, sebelum fajar. Ketika Raja bangun dan melihat kulit kereta sudah digigit anjing, dia memanggil pelayan dan menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Karena tugas mereka adalah menjaga anjing-anjing istana. Para pelayan takut untuk memberitahukan raja yang sejujurnya. Sebagai gantinya, mereka berdusta bahwa anjing jalananlah pelakunya dan mengarang cerita bahwa anjing kampung yang tinggal di dalam kotalah yang masuk istana melalui selokan dan memakan kulit indah kereta. Raja sangat murka. Begitu marahnya hingga memutuskan untuk balas dendam pada semua anjing. Dia memerintahkan siapa saja yang melihat seekor anjing di kota, harus dibunuh saat itu juga. Pembunuhan pun segera mulai. Para anjing tidak mengerti mengapa mereka mendadak dihukum. Beberapa lama kemudian, baru mereka mengetahui adanya perintah raja. Karena mengkhawatirkan hidup mereka, mereka mundur ke pemakaman di luar kota. Disinilah pimpinan mereka, Raja Perak tinggal. Perak menjadi raja bukan karena dia yang terbesar, terkuat ataupun terberani. Dia sebenarnya hanya berukuran rata-rata, dengan bulu perak yang tipis, mata hitam bersinar dan telinga mengacung waspada. Namun dia berjalan dengan percaya diri, yang menimbulkan kekaguman dan rasa hormat manusia dan anjing. Dia juga yang paling bijak, karena sudah belajar banyak dalam hidupnya yang panjang, juga yang paling berwelas asih dari semua anjing. Di tempat pemakaman para anjing sedang ribut. Mereka ketakutan setengah mati. Ketika Raja Perak bertanya, mereka menceritakan segalanya tentang tali kereta, titah raja dan pembunuhan besar-besaran di kota. Raja Perak tahu bahwa tidaklah mungkin seekor anjing jalanan dapat masuk ke istana, karena penjagaannya sangat ketat. Dia tahu kulit pasti dimakan oleh anjing-anjing istana. Tidak peduli bagaimana berbedanya rupa kami, sebenarnya kami semua bersaudara. Saya harus melakukan apa yang saya bisa untuk menolong semua anjing malang ini. Keluarga saya, dia berpikir. Jangan takut, saya akan menyelamatkan kalian semua. Tinggal di sini di pemakaman dan jangan berpergian ke kota. Saya akan memberitahu Raja Benares siapa pelaku sesungguhnya, kebenaran akan menyelamatkan kita semua. Dia menenangkan mereka. Sebelum berangkat, dia pergi ke bagian lain dari pemakaman untuk berdiam seorang diri. Karena telah melatih batinnya dan mempraktekkan kebaikan sepanjang hidupnya, dia kini berkonsentrasi sangat dalam dan mengisi batinnya dengan cinta kasih. Semoga semua anjing berbahagia, dan semoga semua anjing selamat. Saya akan pergi ke istana demi anjing dan juga manusia. Tiada seorang pun yang akan menyerang atau melukai saya, pikirnya. Dengan pikiran ini, Raja Perak perlahan berjalan ke Benares. Karena batinnya fokus, dia tidak merasa takut. Dan berkata kebaikan sepanjang hidupnya, dia berjalan dengan percaya diri yang menimbulkan penghormatan. Tiada seorang pun yang merasakan setitik kemarahan atau ada niat buruk melukainya, melainkan mereka terpesona saat Bodhisatta berlalu karena merasakan pancaran hangat cinta kasihnya. Seluruh kota seperti tersihir. Tanpa gangguan, Raja Perak berjalan melalui penjaga istana, langsung menuju aula utama kerajaan, dan duduk tenang di bawah tahta raja. Raja Benares terkesan dengan keberanian dan kepercayaan diri Raja Perak hingga ketika pelayan datang untuk menyingkirkan anjing tersebut, dia memerintahkan mereka untuk membiarkannya. Sejenak kemudian, Raja Perak keluar dari bawah tahta dan berhadapan dengan Raja Benares yang perkasa. Dia menunduk dengan hormat dan bertanya, "Raja, apakah Anda yang memerintahkan seluruh anjing di kota harus dibunuh?" "Benar, saya memerintahkannya," jawab Raja. "Kejahatan apa yang diperbuat para anjing?" tanya Raja Perak. "Mereka memakan tali kulit kereta kesayangan saya." "Apakah Anda tahu anjing mana yang berbuat?" tanya Raja Perak. "Tak ada seorang pun tahu," kata Raja Benares. "Tuanku," kata Raja Anjing, "seorang raja sepertimu yang hendak berlaku adil, apakah pantas membunuh seluruhnya dikarenakan kesalahan beberapa ekor anjing? Apakah hal ini adil bagi yang tidak bersalah?" Raja menjawab,
seolah-olah sangat masuk akal. Karena saya tidak tahu anjing mana yang merusak kulit saya, hanya perintah pembunuhan seluruh anjing yang akan memastikan saya telah menghukum yang bersalah. Raja harus adil. Raja Perak terdiam beberapa saat, sebelum menantang Raja dengan pertanyaan penting. Rajaku, apakah Anda memerintahkan seluruh anjing dibunuh? Atau ada sebagian yang dibebaskan? Tiba-tiba Raja menjadi sedikit tidak enak karena dipaksa mengaku di depan seluruh penghuni istananya bahwa tidak semua anjing dibunuh. Anjing-anjing keturunan yang murni dan baik di istanaku akan dibebaskan. Tuanku, sebelumnya Anda berkata seluruh anjing harus dibunuh untuk memastikan yang bersalah dapat dihukum. Kini Anda berkata anjing istana sendiri akan dibebaskan. Ini menunjukkan Anda mendua. Untuk seorang raja yang hendak berlaku adil, adalah salah untuk lebih menyukai satu dibanding lainnya. Keadilan raja tidak boleh mendua, layaknya timbangan yang jujur. Walaupun Anda bertitah seluruh anjing dibunuh, kenyataannya hanya anjing jalanan di kota yang dibunuh. Anjing-anjing peliharaan istanamu diselamatkan dengan tidak adil, sementara yang jalanan dibunuh dengan salah. Mengenali kebenaran dalam ucapan Raja Anjing, Raja Benares bertanya, apakah Anda cukup bijak untuk mengetahui anjing mana yang memakan tali dan ikat kulitku? Ya tuanku. Saya memang tahu, kata Raja Perak. Pastinya adalah anjing istana kesayanganmu sendiri, dan saya dapat membuktikannya. Buktikan, kata Raja. Raja Anjing meminta anjing istana dibawa ke aula. Kemudian dia meminta campuran mentega dan rumput, dan anjing istana disuruh makan. Ajaib, ketika selesai dilakukan mereka memuntahkan sebagian ikat kulit raja yang sudah tercerna. Seluruh aula terpesona dengan apa yang baru terjadi. Diselimuti rasa malu yang tiba-tiba, Raja Benares menunduk pada Raja Perak dan berkata, "Oh Raja Agung para anjing, saya tidak pernah melihat seorang pun seperti Anda, seseorang yang memiliki kebijaksanaan sempurna dan maha welas asih. Sungguh, keadilan Anda luar biasa. Saya menyerahkan tahta dan kerajaan Benares saya kepadamu." Bodhisatta membalas, "Bangunlah tuanku, saya tidak berkeinginan akan mahkota manusia. Jika Anda ingin menunjukkan penghormatanmu padaku, Anda harus menjadi penguasa yang adil dan memaafkan. Akan membantu pula jika Anda menjalani Pancasila Buddhis dengan menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berdusta dan minum-minuman yang memabukkan." Raja mengikuti ajaran bijak Raja Perak, dan memerintah dengan penuh penghormatan pada semua makhluk hidup. Dia memerintahkan bahwa kapanpun dia makan, seluruh anjing di Benares juga harus diberi makan. Moral cerita, prasangka menyebabkan ketidakadilan, kebijaksanaan menyebabkan keadilan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.